Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau selamat pagi bagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini, pada sesi teori ini saya isi di minggu ini menggunakan model perkuliahan yaitu online. Di mana online yang saya maksud yaitu teman-teman nanti akan melihat tutorial video dari saya yang sudah saya buat ya dan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Jadi pada hari ini nanti teman-teman bisa mempraktekkan sendiri secara mandiri di laptop atau di perangkat masing-masing sehingga teman-teman nanti bisa melihat ya apa yang perlu dibuat dan dikonfigurasi. Jadi teman-teman semuanya pada kesempatan hari ini saya akan mendemokan ya aplikasi atau project yang telah saya buat ya di minggu kemarin ya. Intinya pada kesempatan hari ini kita akan membuat suatu user interface ya atau tampilan yang sangat-sangat sederhana dan nanti teman-teman bisa mempraktekkan sendiri secara mandiri. Jadi ini adalah struktur direktori saya ya di aplikasi React Native. Software yang kita perlukan yaitu ID-nya kita menggunakan Visual Studio Code. Berikutnya nanti ya terkait dengan emulator saya menggunakan Memuply. Untuk langkah awal ya biar lebih cepat ya nanti project kita akan membuat seperti ini, nanti akan saya jelaskan source code-nya. Jadi langkah awal kita harus mengkoneksikan antara Visual Studio Code dengan Memuply atau emulator kita dengan cara yaitu kita ke command prompt. Berikutnya teman-teman nanti bisa menggunakan perintah ADB dulu, ADB connect, terus berikutnya alamat IP dari localhost kita, terus kita ketikkan port dari Memuply yaitu 21503, kita enter. Apabila benar nanti akan ada notifikasi seperti itu, already connected to port dan alamat IP dari localhost. Kemudian bisa kita cek dengan menggunakan ADB device. Nanti ada list ya, ada list yang sudah attached kan ya. Jadi dilampirkan terlampir di bawah yaitu ada port dari Memuply yang sudah terkoneksi di dalam konfigurasi default dari emulator kita. Seperti itu. Langkah berikutnya yaitu teman-teman, karena pada video ini saya hanya mendemokan UI yang sangat sederhana, ada header, ada image, ada button seperti itu. Langkahnya teman-teman bisa memasukkan source code atau kode program di apps.js atau kelas app tersebut. Langkah awal ya, di sini kita harus memasukkan ya, mengimport yaitu dari React komponennya, komponen di dalam React ya. Teman-teman bisa melihat dari documentation-nya atau guide-nya seperti itu kan ya. Di situ kita bisa memodifikasi style, nanti bisa teman-teman baca sendiri. Perintah-perintahnya hampir sama seperti perintah di CSS karena kan gabungan dari JavaScript to CSS. Jadi di baris pertama ini kita akan melakukan import komponen dari React. Baris kedua yang kita masukkan atau yang kita import yaitu ada text, ada view, ada image, dan pushable opacity. Jadi ada teks nanti gunanya untuk membuat teks, view untuk tampilan, image untuk gambar, touchable opacity yaitu untuk touch atau untuk buttonnya. Kita buat kelas dengan nama app kan ya. Di dalam kelas tersebut kita membuat perintah constructor. Itu perintah awal mengkonstruksi dari kode-kode di bawahnya. Kemudian kita render, kita coba untuk membuat suatu merender, mendebug, jadi menjalankan dari perintah-perintah React Native. Kemudian return ini sama halnya ya, perintah untuk mencoba mengapply dari source code React Native di bawahnya. Berikutnya tadi yang sudah saya sampaikan, kita akan menggunakan perintah view. View ini adalah untuk tampilan ya, view.
teman-teman bisa melihat ya, sorry di sini view ini, yaitu view ini adalah tampilan untuk menampilkan headernya tersebut, ya. Lihat dari sini kan ya, saya membuat header, membuat ini ya, tampilan ini menggunakan perintah view untuk tampilan. View ini bisa kita buat, ya, bisa kita modifikasi menggunakan perintah style. Teman-teman bisa melihat ya, ini adalah background color ya. Saya rasa tidak asing perintah seperti itu di dalam CSS. Misalkan ini saya ganti ya, menggunakan bukan blue tapi red, saya simpan, maka dia akan secara otomatis code reloadnya akan dieksekusi kan ya. Jadi perintahnya seperti itu. Saya ganti biar lebih sesuai, saya ganti menjadi biru. Padding vertikalnya, jadi jarak dari atasnya 20 kan ya, terus kemudian tata letaknya semua rata tengah. Justify content dan alignment itemnya juga saya menggunakan center, sehingga item yang ada di dalam view tersebut dia akan rata tengah. Di dalam view saya sisipkan sebuah teks ya, dengan tulisan Hello Hartanto seperti itu. Misalkan saya menambahkan lagi teks kan ya, saya tambahkan atau saya copy, saya tambahkan lagi misalkan seperti ini kan ya. Saya simpan, kemudian bisa kita lihat ya, nanti akan muncul teks di bawahnya lagi. Seperti itu nggih. Oke, jadi di dalam tag view, tag text itu bisa kita sisipkan berupa style atau aturan-aturan untuk mendesain, memodifikasi dari dalam komponen atau objek kita di React Native. Oke ya. Jadi perintah ini, sorry ya, ini saya kecilkan dulu. Nah, ini ya adalah untuk membuat header, misalkan ini saya cut ya, saya simpan, maka dia akan hilang headernya. Saya kembalikan lagi, maka saya simpan, otomatis dia akan kembali lagi. Berikutnya kita akan ke touch positive. Ini ya, perintah ini adalah merupakan suatu perintah untuk menampilkan touch kan ya, membuat button, tapi buttonnya berupa image, di mana image ini saya mengambil secara online dari situsnya ya, react.js.org seperti itu ya, untuk source-nya. Kita awali dari touch-nya dulu, settingannya dulu. Kita di dalam touch ini bisa kita buat style semacam itu. Padding top-nya dari atas, jaraknya antara header-nya itu adalah 30 pixel. Justify content dan alignment itemnya kita gunakan rata tengah atau center. Kemudian nanti untuk console-nya ketika kita menggunakan inspect elemen nanti akan terlihat hello-nya itu. Kemudian saya juga menyisipkan berupa gambar seperti ini kan ya. Misalkan gambarnya saya hilangkan, maka dia juga akan menghilang seperti itu. Ini gambarnya saya mengambil secara online, offline juga bisa, teman-teman bisa melihatnya ya. Jadi ada image bagaimana cara memasukkan gambar secara offline. Tapi itu besok ketika kita praktikum biar teman-teman bisa mencobanya secara langsung dengan saya. Kemudian aturan di dalam image itu bisa kita atur juga menggunakan perintah style. Tingginya, lebarnya itu juga 300 pixel. Itu ya. Berikutnya kita juga membuat button di bawah lagi, di mana buttonnya ini saya berikan teks lagi dengan tulisan seperti itu, klik tombol. Nah, maka akan muncul seperti itu. Jadi aturan-aturan atau source code-nya di dalam React Native itu gabungan antara JavaScript ya dan CSS. Jadi tidak asing lah bagi kita untuk melakukan implementasi di dalam source code-nya React Native. Seperti itu ya. Jadi source code-nya nanti teman-teman bisa melihat, bisa scroll dari atas. Teman-teman nanti bisa melihat apa yang perlu teman-teman ketikkan di dalam source code-nya. Tidak banyak kan ya yang perlu teman-teman ketikkan sehingga nanti dapat menjalankan ya perintah atau menghasilkan suatu interface seperti itu. Itu ya, itu ada border radius, jadi membuat seperti ini kan ya.
sangat kecil sekali biar lebih terkesan bagus. Teman-teman, jadi pada kesempatan hari ini di sesi teori ini saya isi video tutorial, nanti teman-teman bisa praktikum sendiri. Terus besok ketika kita sesi praktikum kita akan offline, kita praktikum di lab 2. Nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan bisa teman-teman tanyakan ke saya langsung ketika praktikum, atau bisa tanyakan di kolom adlink. Terkait dengan sesi teori, kemungkinan nanti kita juga gunakan blended learning kan ya, ada online ada offline. Nanti teman-teman bisa kontak ke saya terkait dengan jadwalnya itu. Jadi sesi hari ini saya isi secara online. Demikian dari saya, apabila perlu ditanyakan kita sambung di sesi praktikum. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.